Generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y, di mana kumpulan orang-orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010. Umumnya, mereka yang merupakan generasi Z disebut juga sebagai E-Generation atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu berhubungan dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Saya Inko Maladewi akan mengajak kalian semua membahas tentang materi mendidik dan mewujudkan generasi Z yang berkualitas. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, mari sama-sama kita membahas tentang materi ini. Dikutip dari hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Selanjutnya yaitu karakteristik yang ada pada generasi Z. Generasi Z memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama melek teknologi atau bahasa kerennya yaitu tech savvy. Generasi Z tumbuh di era teknologi yang sedang berkembang dengan pesat seperti internet, media sosial, aplikasi pesan makan, aplikasi transportasi, aplikasi kencan online, dan masih banyak lagi. Banyak generasi Z di Indonesia menempati posisi teratas yang paling banyak menghabiskan waktu untuk berlancar di dalam dunia internet, rata-rata 7-13 jam setiap harinya. Yang kedua yaitu kreatif, di mana berkat kehadiran internet, generasi kita jauh lebih kreatif dalam menghasilkan uang, khususnya yang berhubungan dengan industri kreatif seperti content creator, podcaster, vlogger, sampai mendirikan perusahaan rintisan atau startup sendiri. Yang selanjutnya yaitu menerima perbedaan, di mana Gen Z mampu menerima perbedaan di sekitarnya, entah itu agama, suku, ras, adat istiadat, dan sebagainya. Karakteristik yang keempat yaitu peduli terhadap sesama. Meskipun lebih sering rebahan atau hanya scroll-scroll saja, bukan berarti generasi Z jadi apatis. Justru mereka ini paling cepat dalam urusan menyebarkan informasi dan mencari solusi. Karakteristik yang kelima yaitu senang berekspresi, di mana generasi Z ini sangat gemar membangun self branding di media sosial. Ada yang suka OOTD, hobi olahraga, sampai mencoba makanan di segala penjuru. Semua yang diabadikan lewat TikTok, YouTube, ataupun Instagram Story. Selanjutnya yaitu keunggulan dari Gen Z. Gen Z juga memiliki keunggulan di beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang kebudayaan. Generasi Z memiliki cara yang unik dalam memandang dan menghargai seni dan budaya. Mereka berinteraksi dengan seni dan budaya dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya, menggunakan teknologi dan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Setelah memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan membagikan berbagai bentuk seni dan ekspresi budaya dari seluruh dunia. Keunggulan yang selanjutnya yaitu pada bidang ilmu pengetahuan, di mana generasi Z memiliki keunggulan dalam memanfaatkan teknologi dan akses mudah terhadap informasi, memungkinkan mereka untuk cepat beradaptasi dan mengembangkan pemahaman mendalam dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Keunggulan yang selanjutnya yaitu pada bidang teknologi, keterampilan teknis, keahlian dalam menggunakan perangkat digital, dan kemampuan dalam berkomunikasi melalui platform teknologi menjadi keunggulan khas generasi ini dalam menghadapi tantangan teknologi modern. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dari generasi Z. Yang pertama yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang bergantung kepada teknologi, khususnya internet dan media sosial. Setiap harinya, generasi Z disuguhkan oleh berbagai informasi. Kekurangan yang kedua yaitu kecemasan dan tingkat stres yang tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh American Psychology Association, stres yang dialami Gen Z disebabkan oleh pandemi, ketidakpastian mengenai masa depan, berita buruk di internet, dan media sosial. Gen Z mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap kehidupan pribadi mereka, sehingga jika tidak menjalani sesuai keinginan akan memicu timbulnya stres. Kekurangan yang ketiga yaitu mudah mengeluh dan self-proclaimed.
Meskipun punya kemampuan untuk mencari informasi dari berbagai sumber, kenyataannya Gen Z selalu menyerap dan mencocokkan informasi dengan yang mereka rasakan. Seperti melabeli dirinya sebagai pengidap bipolar, membatasi pergaulan karena introvert, dan sebagainya. Gen Z menjadikan ini sebagai hambatan untuk maju. Jika tadi kita sudah membahas tentang karakteristik, keunggulan, dan juga kekurangan dari generasi Z, kali ini kita akan membahas tentang beberapa upaya untuk menjadi generasi Z yang lebih berkualitas. Yang pertama yaitu kurangi ekspektasi, entah itu di perkuliahan, pasangan, atau masa depan. Di dalam hidup ada beberapa hal yang nggak bisa dikontrol. Tetap berusaha berbuat baik pada sesama dan berdoa pada Tuhan. Yang kedua yaitu hargai setiap prosesnya. Gagal berkali-kali dan dipandang sebelah mata itu nggak apa-apa. Jangan terbuai dengan postingan kesuksesan orang lain di media sosial. Memang setiap orang memiliki privilege yang berbeda, tapi bukan berarti kita nggak bisa menciptakan hidup terbaik versi kita sendiri. Yang ketiga yaitu tetap komunikasi ke profesional. Rasa cemas, stres, atau quarter life crisis mungkin jadi makanan sehari-hari generasi Z. Selalu ingat untuk menghubungi layanan konseling atau psikologi profesional supaya kita bisa beraktivitas dengan nyaman. Yang keempat yaitu beri afirmasi positif pada diri sendiri. Afirmasi positif dapat diartikan sebagai pujian, bukannya narsis, tapi menghargai apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Dan yang terakhir yaitu menjaga privasi. Tetap memerhatikan privasi sebelum mengunggah konten ke internet. Pikirkan kembali apakah yang kamu unggah akan berdampak pada hidupmu di masa depan atau justru menyakiti orang lain. Demikianlah materi kita yang membahas tentang mendidik dan mewujudkan generasi Z berkualitas. Semoga teman-teman semua bisa menjadi Gen Z yang berkualitas ya. Demikianlah video saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Inko Mahadewi dan rekan saya Nora Elvina mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.